Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur dengan channel saya Dede Kusnadi Service. Kali ini dulur kedatangan Power AXL Audion untuk serinya TR8800. Mumpung ada barangnya, sekalian kita unboxing untuk isi daleman power ini dulur. Dan juga akan kita tes untuk karakter suaranya, sekaligus kita load untuk power ini. Sebelum kita bongkar, kita lihat-lihat dulu untuk fitur power ini. Untuk tampilan depannya dulur, agak mewah. Ini tampilan depannya mewah, yang seri AXL Audion TR8800 dengan dilengkapi LED indikator protek, klip, dan sinyalnya. Ini sinyalnya min 10 dB dengan min 4 dB. Ini untuk potensionya. Knop potensionya kayak gini dulur, kecil banget untuk potensio knopnya. Dan ini untuk LED brick ada dua. Jika ingin di mode brick, lampu ini akan menyala. Dan power ini 4 channel dulur, kelas TD. Oke, kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk bodinya tebal dulur, ini keluaran yang lama. Dan ini untuk baut trafonya ada dua. Dan inilah dulur untuk tampilan belakangnya. Untuk jacknya, jack AC sangat tebal, ini bagus dulur dan kuat. Dan untuk stiker AC nya ini menggunakan besi, yang kebanyakan sekarang menggunakan plastik dulur, tapi ini besi. Dan dilengkapi sikring untuk speaker, power channel CD dan AB. Ini dan untuk outputnya kita lihat, ini tidak menggunakan bending, hanya menggunakan langsung speakon. Ini channel A, B, C, D. Dan untuk mode brick ini AB, dan ini CD. Ini untuk keterangan pinnya, plus 1 plus dengan 1 min. Ini keterangannya bisa kita lihat sendiri, keterangannya sudah jelas dulur. Dan untuk bagian inputnya ini A, B, C, D. Ini keterangannya sudah jelas. Dan untuk switchnya ada 1, 2, dan 3. Ada switch 3 dengan switch ini CD, modenya stereo atau brick. Dengan sebelahnya channel A, mode stereo atau brick. Dan ini untuk sensitif atau gain. Ini 1,4 volt, 1.0 volt, 0,7. Bisa sesuaikan kebutuhan. Ini bagian belakangnya dulur.
Power ini lumayan agak berat dulur. Oke, langsung aja kita bongkar untuk powernya. Dan inilah dulur untuk isi dalamannya. Untuk kipasnya ini ada di tengah, ada 2 biji kipasnya dengan tegangan 24 volt. Dan juga untuk trafonya ini dulur ada 2 biji. Untuk ukuran trafonya lumayan agak besar. Oke, kita lihat dulu untuk keterangan trafonya. Untuk outputnya kita bisa lihat 114 volt CT ini dulur. Tegangan untuk powernya. Dan trafo yang sebelahnya kita bisa lihat. Oke, ini keterangannya dulur lebih jelas. 114 volt AC. Untuk tegangan trafonya untuk ke power ini dulur. Untuk kabelnya berwarna biru dan black. Ini blacknya CT hitam dan birunya 114 volt. Trafonya mantap. Untuk elko-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 biji untuk elko-nya. Untuk seri elko-nya Tongda 4700 UF 200 volt. Ada 12 biji elko untuk menyuplai power ini 4 channel. Dan untuk diodanya kita lihat ini yang nempel ke body box ada 2 biji, 1 dan 2. Untuk nilai diodanya ini RBV 5006. Dan untuk penstabil tegangannya ini ada di
tengah, ada di tengah. Stabil tegangannya 7815, 7815 dan 7915, 7812 dan 7812. Untuk stabil tegangannya ada di tengah-tengah kipas ini telur. Dan untuk soft start power ini ada di samping box dulur, sama untuk sebelahnya. Jadi satu trafo, satu soft start. Ini satu relay dengan 4 NTC ini dulur. Sama untuk sebelahnya juga, ini satu relay dengan 4 NTC. Untuk bodi ke belakangnya ini agak pendek dulur, tidak terlalu panjang, tapi untuk penataannya sangat rapi dan bagus. Untuk kualitasnya lumayan bagus dulur. Ini yang keluaran lama dulur. Kalau keluaran yang terbarunya mungkin agak berbeda. Ini yang keluaran lamanya. Jadi ini sebagian untuk regulator dan kipasnya. Untuk powernya ada di belakang ini dulur. Untuk powernya ini, untuk finalnya ada 1 2 3 4. Jadi 4 set. Untuk finalnya 4 set, 1 driver, 4 set final, 1 driver. Dan ini drivernya di tingkat dulur, di bawah 2, di atas 2. Jadi 4 driver. Dan di bawahnya lagi untuk bagian input balannya ada di paling bawah tingkatan. Jadi tingkatan pertama paling bawah input balan dan juga outputnya. Tingkat keduanya power, dan tingkatan yang ketiga power juga. Ini dulur. Untuk finalnya menggunakan seri A1294 dengan pasangannya C3263. Ini dulur. Oke, kita lihat untuk MOSFET-nya. Kita buka dulu. Bentar dulu, kita bongkar, kita lihat dulu. Ini untuk driver powernya kelas TD. Dan inilah dulur untuk diodanya ada di tengah. Kita lihat untuk serinya menggunakan STTH 15006. Ini DPI. Ini dulur. STTH 1506 DPI. Ada 2.
Dan untuk MOSFET-nya menggunakan Y60NK 30Z. Sama untuk sebelahnya juga Y60NK 30Z ini. Sangat rapi dulur, penataannya mantap. Oke, sekarang kita bongkar untuk PCB bagian driver powernya. Kita lihat untuk kualitas komponennya, dan juga sekalian kita bongkar pada bagian input balan. Kita lihat untuk nilai-nilai komponen power ini dulur. Dan untuk regulatornya sudah saya lepas ini dulur. Untuk regulator elko-nya ini. Untuk dioda bricknya ada dua biji. Untuk nomor seri diodanya ini kita lihatkan RBV 5006, RBV 5006 ada dua biji. Karena regulatornya juga jebol ini dulur, jalurnya banyak yang putus akibat korslet. Ini sudah saya jumper dari luar dengan kabel. Dan ini untuk kipasnya yang gabung dengan stabil tegangannya 7815 dengan 7915 sudah saya lepas juga. Ini untuk keterangan dioda bricknya. Untuk kipasnya ini dulur, merek Crown. Untuk tegangan kipas DC 24 volt. Tegangannya DC 24 volt. Untuk ampernya 0,30 ampere. Dan untuk powernya sudah saya lepas untuk baut-bautnya. Ini untuk bagian bawah juga ini kasih mika biar tidak terjadi korslet. Sama untuk sebelahnya juga ini sudah saya lepas untuk powernya karena kerusakannya banyak ini dulur. Channel 3 dan 4 protek dan ada yang jebol. Dan untuk regulatornya juga ikut jebol untuk jalurnya karena korslet dari MOSFET. Kita lihat untuk powernya, driver powernya. Oke, kita pisahkan dulu. Ini satu channel dulur. Untuk IC-nya menggunakan A2601. Ini ada BTA 16600.
dan juga ini MJE 350 dan D1691 dan JE 340. Sama dulur, untuk komponennya kayak gini semua, dan sikringnya ini ada di tengah. Untuk kualitas komponennya sangat bagus, hanya segini satu channel dulur, sudah kelas TD. Oke, kita lihat dulu untuk lapisan mikanya. Ini tebal sekali, untuk lapisan mikanya tebal. Ini untuk driver powernya. Oke, dan inilah dulur untuk isi dalam bagian input balan dan juga bagian outputnya. Untuk PCB outputnya dengan ada lilitan tambahan di outputnya, lilitan induktor 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel di PCB sendiri. Dan juga untuk input balannya ini, bagian input balannya kita lihat. Untuk IC nya banyak menggunakan NE5532 dan juga ada IC 339, ada juga 072 dan ini 339. Untuk komponennya micro SMD, mantap sekali dulur power ini, tapi kebanyakan bagian input micro SMD. Oke dulur, sekarang kita tes untuk suara power ini dan juga nanti kita load untuk power ini. Oke, kita tes dulu untuk suaranya. Untuk inputnya saya langsung dari MP3, kita pasang di channel nomor 1. Untuk speakernya juga di channel nomor 1. Oke, kita pilih untuk lagunya. Oke, kita nyalakan untuk powernya. Untuk tegangannya kita cek. Terbaca 152 volt min, untuk plusnya 151 volt. Ini karena PLN 219 volt kedip, 218 volt, 219 volt kedip. Oke, kita tes untuk suaranya. Untuk suaranya sangat flat.
Oke dulur, kita load untuk power ini. Kita pasang untuk input generatornya. Oke, kita nyalakan untuk powernya. Load di 8 ohm dengan frekuensi 1 kHz. Kita load untuk per channelnya 8 ohm. Oke, kita cek dulu untuk tegangannya. Untuk tegangannya 151 volt dan plusnya 151 volt. Untuk tegangan PLN nya 220 volt, kedip 219 volt. Oke, langsung kita gas dulur. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, sekali lagi. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, kita pindah di channel 2. Oke, inputnya sudah masuk. Untuk probe-nya kita pindah di min. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, sekali lagi. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, sekali lagi. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, sama dulur, channel 1 channel 2, dan kita pindah di channel 3. Oke, untuk probenya kita pindah di plus. Oke, langsung kita gas. Dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke, kita pindah di channel 4. Untuk probenya kita pindah di min. Oke, sudah masuk. Oke, dapat 75 volt 9 ampere di 8 ohm. Oke dulur, hasilnya 75 volt 9 ampere di 8 ohm untuk per channelnya. Sama ini dulur. Oke, sekian dulu video dari saya, Dede Kusnadi Service. Jangan lupa yang baru bergabung silakan subscribe dan aktifkan untuk loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini. Oke dulur, sampai ketemu di video berikutnya.